keberanian pasukan Muslim di Perang Mu'tah menjadi legenda. Inilah bukti bahwa kekuatan bukan hanya soal jumlah. Husain menolak untuk mengakui kekuasaan Yazid. Dengan hanya 72 orang pengikut, termasuk keluarga dan sahabatnya, Husain memilih bertahan dan melawan ketidakadilan. Hanya jauh lebih sedikit, pasukan Muslim dipenuhi dengan semangat juang. Mereka percaya bahwa mereka tidak hanya berperang untuk diri sendiri, tetapi juga untuk mempertahankan agama dan keadilan. Perang epik ini terjadi pada tahun 625 Masehi. Pada masa awal Islam, Perang Uhud merupakan titik balik kehidupan Nabi Muhammad yang memimpin pasukan Islam melawan suku Quraisy. Perang besar yang mengguncang dunia Islam. 3.000 melawan 200.000. Bagaimana mereka bisa bertahan? Apakah ini akhir dari pasukan Islam di bawah kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Pada tahun 629 Masehi, Perang Mu'tah meletus antara pasukan Islam dan Kekaisaran Bizantium. Dengan jumlah pasukan yang sangat tidak seimbang, 3.000 pasukan Muslim melawan 200.000 pasukan Bizantium. Zaid bin Haritsah memimpin pasukan, namun gugur sebagai syahid. Bendera kemudian diambil alih oleh Ja'far bin Abi Thalib yang melanjutkan perjuangan. Setelah Ja'far gugur, bendera jatuh ke tangan Abdullah bin Rawaha yang meneruskan pertempuran hingga akhir. Meski kalah jumlah, keberanian pasukan Muslim di Perang Mu'tah menjadi legenda, menunjukkan ketangguhan dan iman yang tak tergoyahkan. Inilah bukti bahwa kekuatan bukan hanya soal jumlah. Tonton video selanjutnya untuk mengetahui kisah-kisah heroik lainnya dari sejarah Islam. Bayangkan jika kamu berada di medan perang, di tengah gurun tandus, dikelilingi oleh ribuan musuh. Apa yang akan kamu lakukan? Itulah yang dihadapi oleh Imam Husain dan 72 pengikut setianya di Karbala. Tapi apa yang sebenarnya terjadi di sana? Pada tahun 680 Masehi, di bulan Muharram, Imam Husain, cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menghadapi pasukan besar dari dinasti Umayyah. Mereka dipimpin oleh Yazid, seorang penguasa zalim yang ingin menegaskan kekuasaannya atas dunia Islam. Imam Husain menolak untuk mengakui kekuasaan Yazid. Dengan hanya 72 orang pengikut, termasuk keluarga dan sahabatnya, Husain memilih bertahan dan melawan ketidakadilan. Pada hari ke-10 di bulan Muharram, terjadi pertempuran yang tak seimbang. Tragedi Karbala bukan hanya sekadar pertempuran, tetapi juga simbol perjuangan melawan ketidakadilan. Bagaimana mungkin 313 orang bisa mengalahkan ribuan pasukan musuh? Perang Badar adalah salah satu momen paling epik dalam sejarah Islam. Tapi apa yang membuatnya begitu luar biasa? Perang Badar terjadi pada 17 Ramadan tahun 624 Masehi. Ini adalah pertempuran pertama umat Islam melawan kaum Quraisy dari Mekah yang berjumlah sekitar 1.000 orang. Nabi Muhammad hanya memiliki 313 prajurit, tetapi mereka memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu keyakinan dan iman. Meski jumlahnya jauh lebih sedikit, pasukan Muslim dipenuhi dengan semangat juang. Mereka percaya bahwa mereka tidak hanya berperang untuk diri sendiri, tetapi juga untuk mempertahankan agama dan keadilan. Quraisy yakin akan kemenangan mudah. Namun, strategi cerdas Nabi Muhammad dan keberanian para sahabat membuat pertempuran berubah arah. Hingga hari ini, Perang Badar dikenang sebagai kemenangan keadilan atas ketidakadilan. Bagaimana jika pertempuran terbesar dalam sejarah Islam hampir berakhir dengan kekalahan total? Apakah kalian tahu apa yang menyebabkan pasukan Muslim terpukul mundur dalam Perang Uhud? Pertempuran epik ini terjadi pada tahun 625 Masehi. Pada masa awal Islam, Perang Uhud merupakan titik balik kehidupan Nabi Muhammad yang memimpin pasukan Islam melawan suku Quraisy. Meskipun awalnya sukses, umat Islam mengalami kemunduran ketika sekelompok pemanah yang dikenal sebagai Banu Nadir mengkhianati mereka. Pengkhianatan ini menyebabkan kekalahan bagi tentara Muslim. Namun, ini bukanlah akhir dari cerita. Ketahanan dan keterampilan kepemimpinan Nabi Muhammad membantunya membangun kembali pasukannya dan akhirnya menang atas suku Quraisy. Meskipun terdesak, pasukan Muslim tetap bertahan. Perang Uhud menjadi pelajaran pahit tentang pentingnya ketaatan dan kesatuan dalam meraih kemenangan. Perang Uhud adalah kemenangan sejati yang datang dari disiplin dan persatuan.
Bagaimana umat muslim yang terdesak berhasil menghentikan pasukan musuh yang berjumlah ribuan dengan cara yang tak terduga. Bayangkan, ribuan musuh berkumpul di depan kota Madinah, siap menyerang. Apa yang akan dilakukan umat muslim pada saat itu? Nabi Muhammad SAW dan pasukannya menghadapi ancaman besar dari koalisi Quraisy dan Yahudi. Lalu apa tindakan yang dilakukan umat muslim? Dengan strategi jeniusnya, Nabi Muhammad menggali parit besar di sekitar kota, membuat pasukan musuh tak bisa menyerang dengan mudah. Pasukan koalisi terjebak dan tak bisa menembus pertahanan. Hasilnya, pasukan muslim berhasil menghentikan invasi tanpa pertempuran besar ini. Inilah salah satu strategi perang paling brilian dalam sejarah Islam. Itulah kisah singkat dari Perang Handaq di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk kisah epik lainnya.